Oh, langsung aja. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Agita Mahlika yang akan menjadi MC dan moderator pada... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri Gunardi atas pemaparannya yang tadi menjelaskan bahwa memang dinamika yang terjadi ataupun situasi geopolitik dan juga gejolak-gejolak lainnya ini memang tidak akan sejauh ini memang tidak menunjukkan adanya tanda-tanda penyurutan dan memang masih akan terus kita hadapi di sepanjang tahun 2023 ini. Tapi tadi disebutkan juga oleh Pak Heri Gunardi, ini tentunya industri perbankan masih memiliki daya tahan yang cukup baik. Untuk itu juga harus dipersiapkan ada sejumlah strategi bank ini tentunya harus sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi di tahun 2023 ini seperti apa. Baiklah, terima kasih sekali lagi Bapak Heri Gunardi atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi narasumber ketiga yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur PT Bank SeaBank Indonesia. Saya akan membacakan terlebih dahulu biografi singkat dari beliau. Beliau menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikan Master of Business Management di Asian Institute Management Manila. Pada tahun 2006 hingga 2008, beliau pernah mengemban jabatan sebagai Head of Research di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Pada tahun 2008 hingga 2012, beliau mengemban jabatan sebagai Change Management Office Coordinator di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Selanjutnya pada tahun 2012 hingga 2013, beliau menjabat sebagai Branch Manager di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Pada tahun 2013 hingga 2014, beliau menjabat sebagai Head of Strategic and Performance Management di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Pada tahun 2015 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Presiden Director di PT Bank SeaBank Indonesia. Untuk itu, langsung saja kepada Bapak Sasmaya Tuhulele, kami persilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dian Ediana Rai, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK yang telah tadi hadir bersama kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu pejabat OJK, Bapak Sunarso, Dirut BRI, Bapak Batara Sianturi, CEO Citi Indonesia, Bapak Heri Gunardi, Dirut BSI, dan tentunya saja peserta webinar yang berbahagia. Terima kasih kami sampaikan atas nama SeaBank Indonesia kepada OJK Institute yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir berbicara pada forum yang luar biasa besar ini. Nah, adapun topik yang ingin saya sampaikan, karena tadi sudah banyak disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya tentang arah perbankan, apa yang akan terjadi dan bagaimana respons dari kebijakan perbankan, saya lebih khusus bicara tentang digital bank dan digitalisasi perbankan di Indonesia, yaitu saya akan mengambil topik digitalisasi untuk perekonomian inklusif. Nah, karena SeaBank ini belum terlalu dikenal seperti bank-bank yang lain, mungkin saya akan memperkenalkan sedikit mengenai SeaBank. SeaBank adalah sebelumnya bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi yang kemudian diakuisisi oleh Sea Limited, adalah sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Singapura dan kemudian listed di Bursa Efek New York. Sea Limited memiliki 3 bisnis utama, yang satu e-commerce dengan brand Shopee yang saat ini beroperasi di kurang lebih 18 negara. Kemudian ada game online Garena dan yang terakhir financial services di bawah bendera Simani, diantaranya ada seperti asuransi, fintech, dan juga perbankan. Nah, mungkin saya akan sedikit kilas balik tentang apa yang terjadi di sektor perbankan di kira-kira 2021-2022 lalu, di mana terjadi digitalisasi yang cukup masif di Indonesia dengan adanya digitalisasi yang dilakukan oleh perbankan dan kemudian munculnya quote-unquote bank digital
Nah, ini saya perlu menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur khusus tentang digital bank. Hal ini mengikuti tren yang terjadi di seluruh dunia, di mana ada disruption. Ya, ada terjadi digital disruption terhadap industri perbankan yang terjadi di sejumlah negara. Khusus Indonesia, ini ada momentum yang baik, yaitu terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Juga kita melihat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau besar dan kecil, sehingga menyulitkan bagi perbankan untuk melakukan penetrasi, terutama di daerah-daerah yang terpencil, dengan membangun physical branches. Nah, hal ini juga ditunjang oleh keinginan pemerintah untuk membangun ekonomi digital di Indonesia. Sehingga kehadiran bank-bank digital dan digitalisasi perbankan ini sebenarnya untuk mengisi kekosongan yang belum bisa diisi oleh perbankan yang mengandalkan kehadiran physical branches atau kantor cabang fisik. Nah, pertanyaannya apa itu bank digital ya? Sebenarnya per definisi bank digital atau digital only bank atau juga yang disebut dengan neobank, yaitu bank yang membangun pengalaman perbankan retail from scratch dan eksis hanya di dunia virtual. Jadi by definition sebenarnya bank digital itu tidak akan memiliki kantor fisik seperti halnya bank-bank pada umumnya. Walaupun demikian, ada juga yang dilakukan oleh perbankan, tadi disebut oleh pembicara-pembicara sebelumnya, yaitu melakukan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan user experience. Tapi tetap saja bank-bank ini akan mengandalkan physical branches untuk melayani nasabah. Untuk kasus Indonesia sebenarnya, kelahiran bank-bank digital ini merupakan transformasi dari bank digital, bank non-digital atau bank-bank biasa. Itulah sebabnya saat ini bank-bank yang disebut bank digital itu masih memiliki beberapa kantor cabang. Mengapa demikian? Karena masih ada bisnis legacy atau bisnis-bisnis yang lama yang harus dipertahankan. Kemudian banyak masyarakat yang terutama yang di luar kaum milenial ini masih menganggap kehadiran kantor cabang itu sebagai bukti eksistensi maupun keamanan sebuah bank. Nah, tapi bagaimana ke depan? Apakah bank-bank digital ini akan mempertahankan kantor cabang? Bisa saja tidak, tapi bisa juga mempertahankannya dengan fungsi-fungsi tertentu dan bukan lagi sebuah full branches. Nah, itu yang terjadi. Nah, bagaimana dengan bisnis model bank digital? Kita tahu bahwa Indonesia ini sangat besar dan banyak sekali penduduknya, dan sebagian besar mereka adalah berada di piramid yang paling bawah di ekonomi kita, yaitu kaum yang berpenghasilan ekonomi menengah dan bawah, atau yang kita sebut dengan masyarakat unserved dan underserved. Mereka ini adalah kebanyakan adalah orang-orang yang belum mempunyai rekening di bank, dan kemudian kalaupun mempunyai rekening, mereka tidak punya akses apapun terhadap kredit dari bank. Nah, inilah yang menjadi target sebenarnya dari bank-bank digital ya. Nah, jadi dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa peran dari bank-bank digital ini sebenarnya untuk mendorong perkembangan ekonomi di Indonesia yang lebih inklusif, yaitu untuk menyediakan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Nah, akan tetapi untuk melayani segmen ini, yaitu kaum unserved dan underserved ini, sebuah bank digital perlu membangun bisnis model dan bisnis proses yang benar-benar berbeda dengan praktek perbankan selama ini. Tantangannya adalah industri perbankan saat ini telah memiliki regulasi tersendiri. Dan itulah yang mungkin nanti selanjutnya akan saya sampaikan apa yang menjadi concern kami. Bagaimana dengan infrastruktur sebuah bank digital? Infrastruktur bank digital sebenarnya menurut saya adalah menjadi pembeda antara bank digital dan bank lainnya. Penggunaan teknologi di bank digital bersifat end-to-end, mulai dari digital data center, digital core banking, kemudian digital application dan teknologi pendukung lainnya. Nah, bagi bank digital, teknologi adalah sebuah enabler utama yang untuk
untuk membantu setiap proses bisnis, layanan maupun keamanan dari suatu proses bisnis. Untuk deposit misalnya, bank-bank digital menggunakan digital application. Untuk security, kami menggunakan facial verification, soft token, biometric, dan lain-lain. Kemudian untuk lending bisnis yang bersifat kolaborasi dengan ekosistem lain, kami menggunakan application programming interface atau API. Dan untuk risk atau underwriting, biasanya bank digital menggunakan big data dan machine learning untuk mempelajari behavior daripada para nasabah. Nah, dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya bank digital akan berusaha menghindari human intervention dari setiap proses bisnis. Apapun dengan berusaha melakukan 100% proses bisnis menggunakan teknologi online. Nah, bagaimana dengan bisnis model sebuah bank digital? Umumnya bank digital yang ada di dunia ini melakukan aktivitas transaksional perbankan retail seperti pembukaan rekening, transfer, pembayaran, pembelian maupun investasi. Namun demikian, bank digital juga melakukan fungsi intermediasi, yaitu dengan menyalurkan kredit dan penghimpunan dana. Walaupun dalam jangka panjang sebenarnya, bank-bank digital ini akan berkembang sebagai transactional bank dengan fee base sebagai sumber utama pendapatan. Nah, kemudian kita bicara tentang penghimpunan dana. Bank-bank digital akan berusaha mendapatkan user sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Karena apa? Karena segmen yang menjadi target market sebenarnya adalah masyarakat golongan ekonomi bawah yang uangnya yang ada di bank itu kemungkinan tidak akan besar. Dan untuk itu bank-bank digital akan menawarkan fitur-fitur yang menarik termasuk promosi-promosi menarik. Dan hal ini biasa dipersepsikan oleh masyarakat bahwa bank digital itu melakukan pemborosan atau bahkan bakar uang. Nah, sebagai contoh di Sibank, kami menawarkan bunga harian, suku bunga yang menarik, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya transfer. Mungkin saya akan sedikit cerita ide awal Sibank memperkenalkan bunga harian kepada masyarakat. Jadi waktu kami mendesain tabungan kami melakukan riset kepada masyarakat Indonesia. Mengapa sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang golongan menengah bawah, tidak mau menabung di bank? Ternyata di antara berbagai alasan, salah satunya mereka merasa bahwa uangnya di bank tidak dihargai. Karena uangnya yang kecil, kadang-kadang bunga yang didapat tidak seberapa, kemudian bahkan ada yang tidak mendapat bunga. Untuk itu kami ingin menghargai uang yang mereka taruh di bank dengan memberikan bunga, even dana mereka hanya mengendap sehari, karena kami akan memberikan bunga secara harian. Nah, kemudian teknologi aplikasi bank digital yang itu menurut pendapat kami harus memungkinkan semua orang bisa mengakses bank digital. Kenapa? Karena target yang kita pilih adalah semua masyarakat, termasuk orang-orang yang memiliki handphone yang sangat sederhana, kemudian jaringan internet yang sangat terbatas. Untuk itu, aplikasi yang kami buat harus simple dan ringan. Dan ini tentu saja merupakan tantangan tersendiri ya bagi bank-bank digital ke depan apabila dia ingin memasukkan terlalu banyak fitur, terlalu banyak produk di dalam suatu aplikasi. Nah, kemudian dari sisi kredit sampai saat ini bank-bank digital hanya menyalurkan kredit kepada retail individual. Itu pun berkolaborasi dengan fintech atau e-commerce. Nah, untuk kredit kepada sektor usaha seperti perusahaan atau juga UMKM, karena kita Indonesia belum memiliki pusat data seperti Dukcapilnya untuk UKM, maka akan sulit bagi perbankan digital untuk menyalurkan kredit kepada sektor ini karena akses yang dibutuhkan oleh bank-bank digital adalah real time dan seketika ya. Jadi kita memerlukan, kalau di Cina sendiri atau di Singapura misalnya, di sana sudah ada yang namanya semacam Dukcapil untuk UKM. Nah, Indonesia belum ada. Nah, untuk direct lending sendiri, bank-bank digital ini masih memerlukan waktu untuk membangun big data dan kemudian machine learning. Nah, untuk kasus Sibank sendiri, saat ini kami dalam hal kredit masih bekerja sama dengan ekosistem kami, yaitu berupa joint financing, baik untuk buy now pay later, kemudian buyer cash loan maupun seller cash loan, karena di dalam platform e-commerce itu sendiri ada pembeli, kemudian penjual. Nah, kedepannya kami berharap
kami bisa memberikan direct lending kepada nasabah-nasabah ini yang selama ini menjadi nasabah salary cash loan kami dengan kredit yang lebih besar berupa modal kerja apabila mereka sudah graduate dan mempunyai kapasiti untuk mendapat modal kerja yang lebih besar. Nah, mungkin apa dampak dari model bisnis seperti ini terhadap performa atau posisi keuangan bank digital? Jadi dengan model bisnis yang demikian, maka kita akan melihat bahwa NIM bank digital itu akan tinggi. Kenapa? Karena portofolio yang dimiliki adalah kredit-kredit yang tadi, yang kaum underserved itu yang memiliki risiko yang lebih tinggi. Dan juga tiket size-nya sangat kecil. Sebagai contoh, si bank rata-rata tiket size kredit yang kita berikan per debitur itu antara 1 sampai 2 juta rupiah saja. Otomatis bunga yang kami kenakan juga lebih tinggi dibanding kredit oleh bank-bank kepada sektor korporasi maupun sektor-sektor lain yang menggunakan secure loan. Nah, dengan demikian juga cost of credit kami akan lebih tinggi. Kenapa? Kami harus mencadangkan lebih besar sehingga karena untuk mengantisipasi risiko yang lebih besar tersebut. Akan tetapi kita melihat bahwa NIM kami setelah dilakukan adjustment terhadap cost to income ratio itu bisa setara dengan bank-bank non-digital. Yaitu yang pada saat ini NIM kami after adjustment itu sekitar 5-6%. Nah, untuk efisiensi sebenarnya, bagaimana kita melihat efisiensi suatu bank digital ya? Nah, kalau kami menganggap bahwa bank digital ini harus dilihat efisiensi tercermin dari cost to income ratio, bukan BOPO. Kenapa bukan BOPO? Karena BOPO memperhitungkan pencadangan, di mana nature of credit dari bank digital ini membutuhkan pencadangan yang besar. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari CAR atau cost to income ratio, bank-bank digital ini karena penggunaan teknologi yang sangat masif mempunyai cost income ratio atau CIR yang sangat rendah. Sebagai contoh saat ini CIR Cbank di tahun 2022 ada angkanya di sekitar 30%, yaitu jauh di bawah rata-rata industri perbankan. Nah, bagaimana dengan profitabilitas? Ini juga menjadi pertanyaan bahwa kenapa sebuah bank digital dalam 2-3 tahun pertama beroperasi itu menderita rugi. Kenapa? Hal ini karena sebuah bank digital sebelum melakukan penetrasi kepada pasar, dia melakukan investasi yang sangat besar, yaitu membangun infrastruktur teknologi, merekrut jumlah karyawan yang sangat banyak untuk penetrasinya, sehingga bank-bank digital ini membutuhkan suatu kondisi economic of scale yang cukup untuk break even dan kemudian mencapai profitabilitas. Apakah bank digital mempunyai prospek yang menjadi sebuah bank yang profitable di masa depan? Bukan hanya bank yang hadir untuk mendorong inklusif. Ya, menurut saya, seiring dengan perkembangan sebuah bank digital di mana akan terjadi economic of scale dan juga kemampuan melaksanakan fungsi intermediasi dan terutama memaksimalkan perannya sebagai transactional bank, bank-bank digital mempunyai peluang yang sangat besar menjadi bank yang profitable. Nah, kemudian saya ingin melanjutkan sedikit tentang tren yang akan terjadi di 2023. Pertama, tentu saja akan banyak terjadi inovasi produk untuk meningkatkan user experience. Kemudian, ada kebutuhan yang sangat besar untuk pengembangan produk, fitur, dan juga application yang customer centric. Karena apa? Karena begitu teknosepinya masyarakat kita tuntutan mereka juga sangat tinggi untuk customer experience-nya. Nah, sedikit saya akan menguraikan tentang tren yang akan terjadi di 2023 ini, yaitu semakin populernya pay later atau kita kenal dengan buy now pay later. Menurut suatu survei yang dilakukan oleh DS Innovate di tahun 2020, pay later menjadi produk terbanyak kedua yang dipakai di Indonesia. Di Amerika sendiri pada tahun 2021, pay later digunakan oleh 56% orang dewasa. Dan di India diperkirakan pada tahun 2026, industri BNPL akan mencapai angka 45-50 miliar dolar. Nah, menurut saya BNPL ini merupakan fitur yang sangat positif baik bagi bisnis, ekonomi, konsumen maupun merchant atau penjual. Nah, mungkin
Saya akan menguraikan sedikit apa itu BNPL. Kalau kita lihat di saat ini di pedagang-pedagang yang datang ke rumah-rumah untuk menawarkan suatu produk, kemudian produk itu dijual dengan bayar seperti cicilan. Dan di dunia modern, terutama di dunia digital, ada yang namanya platform e-commerce, di mana di sana ada kumpul para pembeli dan para penjual, di mana terjadi transaksi jual beli barang. Nah, pada saat itulah para pembeli ini membutuhkan pembiayaan pada waktu mereka membeli barang. Nah, banyak pertanyaan yang diajukan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa apakah dengan pay later ini tidak membebani ekonomi, membuat biaya ekonomi menjadi tinggi. Karena apa? Karena si konsumen, si pembeli ini harus membayar bunga. Nah, kenyataannya kalau kita lihat sebenarnya di ekonomi offline misalnya sebuah toko, pada saat dia menjual satu produk, barang, dia akan membayar biaya-biaya yang namanya biaya listrik, biaya sewa, kemudian biaya tenaga kerja, belum lagi biaya middleman yang membawa satu produk dari satu pabrik misalnya sampai ke retail. Ini ada biaya yang cukup besar. Sehingga harga suatu barang yang dijual di toko-toko pada umumnya itu akan lebih mahal dibanding harga sebuah barang yang dijual di platform e-commerce. Nah, inilah sebabnya apabila kita menambahkan suatu biaya yang namanya biaya bunga kepada pembeli, harga yang dibebankan itu menjadi setara atau bahkan lebih murah dibanding harga yang dibeli pada toko offline misalnya. Nah, itulah sebabnya waktu kami melakukan survei terhadap nasabah-nasabah kami, rata-rata mereka tidak menganggap pay later itu adalah suatu kredit. Bahkan mereka tidak menganggap bahwa itu mereka membayar bunga. Mereka menganggap bahwa produk yang mereka belikan itu mereka mendapat servis, dan servis itu adalah mereka harus membayar fee tertentu. Nah, ini menariknya sebuah produk pay later. Nah, kita belum bicara lagi manfaat yang lain kepada merchant misalnya. Ini mungkin saya akan sampaikan sedikit bahwa seorang penjual atau merchant yang ada, misalnya seorang pembuat roti di toko di platform e-commerce misalnya, pada saat dia ingin membuat roti dan kemudian menjual, dia membutuhkan modal kerja. Tidak mungkin dia membutuhkan 1-2 juta, dia pergi ke bank untuk apply kepada suatu loan. Nah, pay later ini memungkinkan dia membeli bahan baku, misalnya gula, tepung terigu, kemudian mentega. Dia membuat roti dan roti itu kemudian dijual, dan akhirnya hasil penjualan itu dibawa untuk membayar kreditnya atau pay letternya. Nah, disinilah kita melihat bagaimana suatu ekonomi digital bekerja dan bagaimana peran sebuah bank atau bank seperti bank digital ini bisa membantu akses keuangan kepada para pelaku ekonomi ini, baik pembeli maupun penjual yang ada di platform e-commerce tersebut. Nah, kita juga akan melihat bahwa beberapa bank digital ke depan ini akan berusaha melakukan direct lending kepada masyarakat, yaitu setelah mereka siap menyiapkan risk manajemennya seperti mempunyai big data sendiri, kemudian membuat machine learning. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa akan terjadi peningkatan penggunaan QR, khususnya seperti KRIS yang di Indonesia, sebagai alternatif penggunaan kartu debit untuk melakukan pembayaran di titik-titik atau sektor-sektor outlet retail. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah kebutuhan bagi bank-bank digital ini untuk melakukan kerjasama dengan outlet retail seperti minimarket atau bank-bank penyedia ATM untuk melakukan proses setor dan tarik tunai. Tadi sudah disampaikan bahwa masyarakat Indonesia ini adalah sebagian besar masih masyarakat cash society, sehingga kita bank-bank digital yang tidak mempunyai kantor cabang otomatis membutuhkan kerjasama seperti ini. Nah, kemudian kita juga memperkirakan bahwa tahun ini akan banyak sekali muncul bank digital baru yang merupakan hasil transformasi dari bank non-digital. Kemudian bank-bank yang ada, yang sudah sangat established, akan melakukan proses digitalisasi yang sangat masif, walaupun pendekatan physical branch tetap akan dilakukan. Hal ini tentu saja bagi bank tersebut untuk meningkatkan user experience dan efisiensi.
Nah, sedikit mengenai tantangan yang ada ya, khusus karena saya bicara dari sisi digitalisasi dan digital bank, saya lihat bahwa tantangan yang terbesar yang kita hadapi saat ini adalah belum meratanya akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun pemerintah saat ini sedang membangun akses internet 4G yang akan menjangkau seluruh desa di Indonesia. Yang kedua, sebenarnya tantangan yang kita hadapi adalah perlunya peningkatan kapasitas dan akses yang lebih besar kepada data kependudukan atau yang ada di Dukcapil, yang kita harapkan tidak terbatas dan bersifat 24 hours, 7 days. Karena kita melayani nasabah itu sifatnya 24 hours, 7 days. Nah, kemudian kita juga akan memerlukan ya semacam pusat data untuk UKM ya, pusat data secara elektronik seperti Dukcapilnya yang ada di data kependudukan untuk akses kepada data-data terhadap perusahaan-perusahaan besar maupun UKM. Hal ini akan memungkinkan bank-bank digital ini bisa memberikan kredit kepada segmen ini. Nah, berikut juga yang saya anggap penting ya, bahwa dengan munculnya bank-bank digital ini maka akses data kredit kepada yang ada di SLIK itu akan semakin bertambah secara signifikan. Nah, untuk itu kami berharap ada peningkatan kapasitas dan akses terhadap data SLIK ini, karena nanti akan semakin banyak sekali data-data masyarakat, data kredit masyarakat yang akan masuk ke data SLIK, dan ini perlu peningkatan kapasitas dan akses. Nah, yang berikutnya, ini suatu pertanyaan tentatif kepada kita semua. Apakah dengan demikian diperlukan untuk, tentu saja ini semua terserah di bapak-bapak di OJK, mengatur regulasi khusus tentang bank digital sebagai cabang dari industri perbankan, sebagaimana halnya Bank Syariah saat ini merupakan mempunyai aturan tersendiri, pengaturan tersendiri sebagai cabang dari industri perbankan. Nah, semua ini akan membuat perkembangan bank digital akan lebih sehat dan kuat. Tapi semua itu kami serahkan ke bapak-bapak yang ada di OJK. Nah, sebagai konklusi saya ingin sampaikan, dengan makin banyaknya bank digital dan digitalisasi yang dilakukan oleh bank-bank akan membuat perekonomian Indonesia semakin inklusif. Penetrasi bank-bank digital yang bisa menjangkau daerah-daerah terpencil dan masyarakat underserved dan unserved tadi sangat dibutuhkan Indonesia, sejalan dengan adanya visi pemerintah membangun perekonomian digital di Indonesia. Kedua, kehadiran bank-bank digital bukan merupakan pesaing bagi bank-bank digital yang saat ini sudah sangat established. Kehadiran bank-bank digital untuk melengkapi kekosongan yang bisa diperoleh untuk mendukung perekonomian inklusif. Yang ketiga, bank-bank digital memerlukan kepercayaan dan dukungan dari semua pihak, baik itu masyarakat, analis, para ekonom, media, otoritas maupun pemerintah, terutama terhadap aspek peran dan manfaat bank-bank digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sasmaya Tuhulele yang sudah memaparkan lebih jauh ya bagaimana terkait dengan digital banking ataupun perbankan digital. Tadi dijelaskan memang di tahun 2023 ini akan ada banyak inovasi produk dan juga fitur karena memang ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi ini sudah memasuki zaman revolusi industri 4.0 yang tentunya mendorong agar digitalisasi ini semakin terus digerakkan. Dan tadi bahkan satu fakta yang disebutkan, ternyata pay later ini sangat masif digunakan, bahkan angkanya bisa mencapai 56% orang dewasa, luar biasa sekali. Memang ini menjadi tantangan juga ke depannya agar digitalisasi ini memang terus digencarkan dan juga semakin masif. Terima kasih sekali lagi Bapak Sasmaya Tuhulele atas pemaparannya. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada sesi narasumber keempat dan juga sekaligus narasumber terakhir yang akan disampaikan oleh Chief Executive Officer Citi Indonesia. Saya akan membacakan terlebih dahulu biografi singkat dari beliau. Beliau menempuh pendidikan
Bachelor of Science in Chemical Engineering and Polymer Macromolecular Science di Case Western Reserve University. Selanjutnya juga beliau menempuh Master of Chemical Engineering di Stevens Institute of Technology dan menempuh Master of Business Administration di St. John's University. Pada tahun 2007 hingga 2013, beliau pernah menjabat sebagai Chief Executive Officer Citi Hungaria. Selanjutnya pada tahun 2008 hingga 2013, beliau menjabat sebagai Chief Executive Officer Citi Hungaria and Regional Head Balkan and Baltic Regions. Pada tahun 2013 hingga 2015, beliau menjabat sebagai Chief Executive Officer Citi Filipina dan Guam. Selanjutnya pada tahun 2015 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Chief Executive Officer Citi Indonesia, sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Perbina sejak tahun 2016 hingga saat ini. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Bathara Sianturi, kami persilakan. Baik, terima kasih Asita untuk introduction. Saya menyapa Bapak Dian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, dan juga rekan-rekan saya Pak Sunarso, Dirut BRI, Pak Heri, Dirut Bank Syariah Indonesia, Pak Sasmaya, Dirut daripada SeaBank. Kalau tadi dari presentasi dari narasumber yang sebelumnya, beberapa konteks on the local banking dan juga on fintech. Mungkin saya akan membawakan sedikit konteks dari global banking and regional banking on the banking trends di 2023. Jadi langsung saja ke slide saya, presentasi. Mungkin langsung saja ke slide yang kedua, yaitu tentang global banking. Ya. Jadi kalau umpamanya karena Citi di Indonesia, saya banyak dapat pertanyaan, Citi Indonesia ini kan sedang proses penjualan daripada consumer bankingnya ke UOB. Jadi banyak pertanyaan. Jadi sebetulnya yang sisanya itu apa? You know, what will be the focus of Citi Indonesia di Indonesia? Karena kadang-kadang persepsinya adalah Citi cuman hanya di consumer banking, tetapi Citi has a big business in institutional banking. Jadi kalau kita melihat, karena Citi adalah terkonek dengan 160 negara, di mana Citi beroperasi secara global, bisnis yang akan difokus di Indonesia sebetulnya banyak sekali. Ya. Jadi kita melihat di sini banking capital markets advisory, di mana fokus daripada bisnis itu adalah untuk debt capital market dan bonds, equity capital market seperti IPO, syndicated loans, club loans, kemudian juga commercial banking. Kalau yang pertama tadi adalah corporate investment banking, yang commercial banking itu slightly lower daripada corporate banking in terms of target market, di mana itu merupakan daripada middle market dan juga small, medium size entities. Seperti di Indonesia banyak tentang insurance tech, logistic tech, health tech, dan education tech is part of this commercial banking. Kalau yang bisnis yang ketiga, treasury and trade solutions, biasanya dipanggilnya transaction banking, is actually our global highway. Ya. Jadi kalau umpamanya Bank Indonesia itu meluncurkan BI Fast, which is a domestic highway, trade and treasury solution sebetulnya lebih interested on providing the global highway, how to connect Indonesia globally sehingga part of the ecosystem, apakah itu di North America, South America, Europe, Middle East and Africa, dan juga Asia Pacific. Securities and fund service yang bisnis keempat itu banyak berhubungan dengan custody. Indonesia is a big player in terms of fixed income dan juga equity market. Kalau kita melihat bahwa di market kita ini sekarang 14,6% daripada ownership daripada fixed income untuk Indonesia adalah owned by global players, the likes of BlackRock dan lain-lain. Kemudian untuk di equity market, participation daripada foreign ownership-nya sekitar 55%.
yang membuat IHSG is a robust entity. So Security and Fund Services facilitate that transaction globally antara global investor yang interested in terms of financial flow ke Indonesia. Dan yang terakhir tentu markets, business, trading, apakah itu fixed income, FX, ataupun trading dengan clients globally. Jadi ini saja saya rasa yang untuk sedikit konteks bahwa Citi continues to operate, focus will be on institutional banking and how to connect Indonesia globally sehingga menjadi part of the FDI ecosystem. Berikutnya, yang akan menjadi sedikit discussion untuk Banking Trends 2023 from the global banking context, kita akan bicara sedikit tentang what will happen to Asian banks, ya, dengan China reopening, dengan the change of their COVID policy, what will happen to rates, what will happen to FX, what will happen to the asset quality of these banks. Nanti kita bisa melihat beberapa tren daripada North Asia Banks dan juga South Asia Banks. Kemudian sedikit tentang Indonesian economics terutama yang related dengan banking sector. We have a cautious optimism. We have headwinds externally in North America, in Europe, Middle East Africa, in Eurozone, in Japan. But I think Indonesia has some unique opportunities yang bisa juga mempunyai positive implication kepada the banking sector. Kemudian kita akan bicara tentang the ABC of digital disruption in finance and banking. Apa saja yang A-nya, B-nya, dan C-nya. Yang keempat, client expects more now, ya, karena melalui COVID, the world has moved from offline to online and now back to offline and a little bit on the online. Jadi kita melihat bahwa client expectation on banks already change, ya, karena selama hampir 3 tahun itu ya client is participating through an online engagement. So when the market is opening up, the expectation daripada klien itu menjadi berubah. Kelima adalah tentang fintech and big tech and what is the cooperation and the playbook between fintech and the banks. Dan yang terakhir adalah ESG as a new clear business opportunity going forward untuk Indonesia, as Indonesia sudah participated di COP26, COP27, dan nanti juga di COP28. Jadi ini saja yang 6 topik yang akan saya bawakan, mungkin secara singkat saja. Next page, on the Asian banks, kita melihat bahwa the big news adalah what is the focus on the China reopening and what's the implication on the banking. Kalau kita melihat bahwa this presents some opportunity karena Fed is continues will focus on their quantitative tightening. We expect the rate menjadi sekitar on the range of 5,25 sampai 5,5 as the terminal rate daripada Fed yang mungkin happen around bulan Mei. Dengan demikian, kalau umpamanya sudah mencapai 5,5 dan kemudian untuk 2023 mungkin tidak ada rate cut sampai pivot di 2024, that will impact the NIMs, the net interest margins of some of the Asian banks. Kita melihat Hong Kong NIM sekitar 1,4 sampai 1,8%, Taiwan banks about 0,9 sampai 1,6% NIM, Korean banks around 1.6 to 2.6%. Indonesia as of now the NIM is still very healthy, 4,7% as of November 2022. So we expect bahwa on this reopening there will be some of the pressure depending on the cycle of rate. Jadi questionnya adalah, are central banks in Asia already done or to have to do some more in terms of the increasing the rate to match what the Federal Reserve is doing until Federal Reserve achieve their terminal rate. Asset quality, kita melihat bahwa ASEAN Banks quality has been improving. Kita melihat juga bahwa kalau kita recall pemaparan daripada OJK di awal tahun bahwa asset quality di Indonesia is also doing quite well. NPL gross sekitar 2,65%, NPL net sekitar 0,7%, dan kita melihat bahwa credit risk
restructuring on the COVID sudah turun ke sekitar hampir 500 triliun. Yang di peaknya di Desember 2020 itu sekitar 829 triliun. So we expect asset quality to be maintained baik di Asia Pasifik maupun di Indonesia. Liquidity and FX continue to be very important. Kita melihat bahwa umpamanya untuk Indonesia, apakah itu dalam bentuk alat liquid compared to DPK yang sekarang sekitar 30% as of November 22. Kita melihat bahwa ample liquidity, ada beberapa concern di akhir tahun 2022 mengenai US dollar liquidity, tapi nanti kita akan melihat di Indonesian economics bahwa that trend even in the US dollar liquidity has improved for the banking sector in Indonesia. Next slide. Kita langsung aja tentang Indonesian economics. Kita baru melihat beberapa good news on our trade surplus, 32 months consecutive trade surplus. Kemudian some on the impact on the China opening, maybe on the China opening will be more on the service sector, sehingga Indonesia probably don't benefit that much in terms of the flow, because of some of the flow will be mostly on the service sector. As the China opens up, China tourism will probably benefit like Thailand and Malaysia, baru Indonesia. But on the Indonesia story, kita melihat bahwa di equity sekarang terbalik ya, ada ceritanya. Kalau umpamanya 2022 itu kita melihat equity inflow to offset some of the bond market inflow, kita melihat bahwa untuk di 2023 the story has flipped, di mana equity menjadi outflow dan bond menjadi inflow. Tetapi kita melihat bahwa daripada equity inflow tersebut, kita melihat equity outflow tersebut menjadi yang bisa di offset dengan bond inflow, has strengthened the rupiah, sehingga kemarin saja ada sempat beberapa saat rupiah menguat di bawah 15.000. So kita melihat bahwa the three things tentang the net financial inflow on the bond market yang offset daripada equity market, kemudian the trade surplus 2022 32 bulan berturut-turut, dan kemudian juga kita melihat bahwa Bank Indonesia reserves naik 134 menjadi 137 billion, dan juga in the news there's an upcoming little bit change on the regulation on devisa hasil ekspor yang hopefully will also give confidence to the financial investors thinking of investing in Indonesia. So kalau kita melihat on the Indonesian economics, we are quite cautiously optimistic. Kita melihat bahwa easing of balance of payments continue, dan juga yang sempat menjadi concern di tahun 2022 mengenai onshore foreign currency liquidity, dengan naiknya reserve terbang Indonesia, trade surplus continues, dan there's an upcoming regulation mengenai devisa hasil ekspor. Kita mengharapkan bahwa di foreign currency liquidity yang juga memberikan stabilitas untuk exchange rate daripada US dollar dan rupiah akan bisa membuat tahun 2023 lebih sedikit less pressure for Indonesian economy as uniquely compared to the Asian peers atau untuk peers di ASEAN juga. Next slide. On the ABC of digital disruption in finance, A-nya sebetulnya itu lebih banyak untuk di artificial intelligence and automation. Kita melihat bahwa artificial intelligence dan automation will be key going forward, dan tidak hanya di front end tetapi juga di front end, middle office, dan juga di back end. Apakah itu di back end untuk automated trading, apakah itu bisa memberikan risk based pricing berdasarkan performance daripada klien tersebut, sehingga kalau umpamanya dia risikonya lebih rendah, pricing-nya will be automatically adjusted, ataupun giving opportunities on sales at the front end, untuk baik itu untuk retail banking ataupun untuk small and medium customers. So artificial intelligence will be front end, will be middle office, and will be back end as well. Yang kedua adalah tentang big tech and fintech. Ya, kita melihat bahwa
Citi choose to collaborate and coexist with the big tech, which umpamanya untuk Indonesia mempunyai 14 unicorn dan 11 daripada 14 unicorn tersebut yang di Indonesia adalah klien daripada Citi. Ya, sehingga we want to make sure that we are part of the ecosystem baik di fintech maupun di big tech. Yang ketiga adalah tentang core banking, cloud and challenges. Ini juga continue to be very, very important. And how the system architecture of a global bank like Citi itu bisa evolve to cater the client needs. Sehingga umpamanya untuk di yang C ini, Citi connects on API, sehingga developers, baik itu di corporate bank maupun itu di small medium enterprise ataupun untuk fintech, bisa connect and co-create dengan Citi. Sehingga kita melihat apakah itu satu startup atau big tech atau corporation, the possibility of linking a global API, not a local API, a global API with Citi is a big opportunity. Kita melihat beberapa daripada unicorn kita udah expanding, ya, expand ke Singapore, expand ke Vietnam, expand juga ke umpamanya ke Thailand. So how can we help untuk beberapa unicorn ini bisa be successful and be connected and capture also the ecosystem in ASEAN beyond Indonesia. Next slide. Kalau kita melihat di sini, ini adalah seperti saya katakan, as we go through 3 years dari COVID, client get used to digitization, they get used to offline and online combination. So client expect more than a conventional bank. Jadi walaupun umpamanya the blurry thing about corporate bank and retail banking itu akan menjadi abu-abu, ya, sehingga tidak ada lagi strict separation. Oh, ini retail banking, oh ini umpamanya corporate banking atau institutional banking. Karena the way customer is expecting is a seamless ecosystem, sehingga daripada kita membicarakan a line of demarcation antara institutional banking dan juga consumer banking, yang menjadi fokus sekarang adalah bagaimana ekosistemnya. Jadi ekosistem kita lihat adalah umpamanya G2B, to B, to C, to C, ya, dari G2B, government to business, B2B, business to business, B2C, business to customer, and then C2C, customer to customer. Sehingga kalau kita melihat apakah itu virtual account, apakah itu connecting daripada big client, umpamanya Tokopedia dengan merchantnya, dan merchantnya kemudian get paid dengan virtual account daripada individual customer, the whole ecosystem menjadi seamless antara government, business, dan customer. Sehingga the whole ecosystem is actually government to business, business to business, business to customer, and then customer to customer. Sehingga I think the way we see ecosystem in the future, in 2023, akan lebih kepada how to connect the ecosystem daripada memisahkan ini corporate bank, ini consumer bank. The whole ecosystem has changed, and the way lensa kita melihat daripada connectivity daripada ekosistem itu akan menjadi lebih seamless lagi. Next page, on the fintech company. Kita melihat bahwa fintech and banks will be coexist. Apakah itu providing banking service ke fintech, collaboration, empowering, dan juga how we can facilitate the whole ecosystem. Jadi kita melihat bahwa the whole ecosystem itu, the conventional bank has to be at the center of the ecosystem and connecting the dots. Jadi apakah itu menjadi co-creation exercise antara bank dengan fintech, atau collaboration, partnership untuk the next financial solution, or investing. You know, ada beberapa bank, baik domestic bank di sini, investing on some small ventures, sehingga mereka bisa lebih mengerti lagi, you know, apa kebutuhan daripada small fintech tersebut, incubate them, and accelerate them for growth as part of their Citi Ventures business, atau di Citi juga namanya dengan Citi Innovation Lab.
Kita melihat beberapa tren di Indonesia in terms of fintech. Post COVID ada 4 tren yang kita melihat. Kita melihat ada sekarang menjadi insurance tech. Insurance is going tech. Yang kedua, logistic tech. Yang ketiga, health tech, di mana we can have health service remotely. Dan yang terakhir ada education tech, umpamanya seperti ruangguru.com. Sehingga insurance tech, logistic tech, health tech, and education tech ini will also evolve. And as they evolve, as the new ecosystem, insurance tech, logistic tech, health tech, dan education tech, the bank also has to evolve as well. Berikutnya, sesudah digitization yang akan kita melihat, next page, adalah ESG. ESG is clearly a business opportunity. Kita tahu bahwa Indonesia is committed on the net zero emission 2060 yang di state di COP26, COP27, dan juga nanti di COP28. Indonesia is committed 2030 untuk to reduce the carbon emission by 32%, unfunded atau 42% kalau funded. Dan kalau kita menyimak statement yang sudah dirilis sebagai part of the G20, the G-Fans Group has committed $10 billion commitment to help Indonesia through transition. And the 10 billion has to be matched by also private sector, where Citi, Bank of America, and HSBC and Standard Chartered are part of that global banks that will help to make that transition. 10 plus 10 billion commitment to be realized for Indonesia to meet their net zero emission journey, dan juga untuk CO2 emission reduction by 2030. Kalau di sini kita melihat bahwa ini ada beberapa contoh ya, beberapa deal yang dilakukan oleh Citi, apakah itu dengan sovereign, yaitu dengan Republic of Indonesia, atau public sector. Di sini kita melihat ada PLN, dan juga ada PT Indonesia Infrastructure Finance, atau untuk private sector di sebelah kanan, yang kita melihat bahwa ada beberapa deal private sector dengan LDC, Louis Dreyfus, Henkel, Home Credit. They are all into all this ESG journey. Jadi kebanyakan ya, kalau nggak umpamanya transaksinya yang E, ya environment, ya transaksinya is S atau social. Beberapa contoh yang social, S itu ya lebih banyak di private, di mana kita help some of our multinational business how they can contribute socially and be part of the social financing juga. Jadi social finance is also a new opportunity untuk 2023. Last slide. Sebagai penutup mungkin just to summarize bahwa Indonesia banking trend will be impacted dengan headwinds. We are not living in an island. Kita masih melihat bahwa rate untuk di Fed masih belum mencapai terminal rate, dan apakah itu sesuai dengan kalau punya view daripada Citi, terminal rate sekitar 5,25 sampai 5,5 untuk Fed. Kita akan mendengar tentang Bank Indonesia meeting this week. Kita akan melihat apakah Bank Indonesia akan menaikkan atau hold the rate di 5,5. Dan kemudian juga loan growth, tadi kita melihat teman-teman juga yang sudah speaker sebelumnya sudah quite optimistic, mungkin double digit. Asset quality, kita melihat bahwa NPL terjaga, dan dan OJK sudah juga memperpanjang restructuring untuk UMKM dan industri padat karya seperti tekstil dan service, bukan 2023 tapi diperpanjang sampai 2024. Dan kita melihat bahwa juga on terms of credit restructuring di peak 2020 karena COVID itu sekitar 829 triliun, turun ke 663 triliun 2021, dan di November 2022 di sekitar 500 triliun. So the trend is going down, dan juga diperpanjangnya restructuring untuk beberapa sektor itu. We are quite hopeful bahwa nanti asset quality remain manageable di 2023, dan provisinya kita melihat cukup manageable juga. Tadi sudah di cover bahwa liquidity di dolar
dan dia juga liquidity dia di rupiah cukup memadai, walaupun di 2024 sempat Bank Indonesia menaikkan GWM sampai bulan September, tetapi kita melihat bahwa liquidity is back up, dan juga Bank Indonesia Reserves juga angka yang terakhir dan juga back up, dan juga ada beberapa wacana mengenai devisa hasil ekspor yang kita rasa akan memberikan nuansa yang positif untuk US dollar liquidity di Indonesia. Saya rasa itu saja pemaparan dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa diakomodasi di Q&A. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bathara Sianturi atas pemaparannya yang memang menunjukkan bahwa ekosistem sekarang ini sudah berubah sehingga klien tentunya mengharapkan lebih daripada sekedar bank yang konvensional saja. Baiklah, itu dia tadi sudah pemaparan dari para narasumber. Kita boleh kasih apresiasi yang begitu luar biasa kepada para narasumber. Wah, ini sekarang kita sudah tiba pada sesi tanya jawab. Jadi Bapak-bapak narasumber ini sudah berada di sebelah kiri saya dan Pak Bathara juga sudah siap ya Pak ya. Sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari para peserta tentunya. Nah, bagi Bapak Ibu sekali lagi kami informasikan dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui kolom Q&A pada Zoom masing-masing. Terlebih dahulu dengan format nama, asal instansi, serta nama narasumber yang dituju sebelum nanti menuliskan pertanyaannya. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Sudah siap Bapak-bapak ya untuk menjawab pertanyaan? Oke. Kita awali terlebih dahulu ke Pak Sunarso terlebih dahulu selaku materi pertama ya. Ini pertanyaan dari Bapak Haryo Teguh Putranto. Pak, sesuai dengan karakteristik dari nasabah baik mikro dan ultramikro, terdapat kecenderungan untuk menggunakan layanan dari agen akan terus meningkat di tahun 2023. Di tahun 2023 ini, apakah ada rencana dari BRI untuk menambah jumlah agen dari BRI guna memberikan layanan yang lebih luas lagi dari cakupan di 2023? Kemudian pertanyaan kedua masih dari Pak Haryo Teguh. Tadi disampaikan karakteristik dari nasabah ini cukup familiar dengan digital platform. Namun penetrasi smartphone masih rendah. Apakah BRI membuka pintu kerjasama dengan institusi lain di dalam hal pemberian sosialisasi pemanfaatan layanan-layanan digital BRI kepada nasabah? Lalu bagaimana sosialisasi terkait dengan peningkatan literasi digital dan finansial? Ini langsung dijawab, Pak Narso? Siap? Baik, Oke, ya. Silakan Bapak, monggo. Jadi terima kasih Pak Haryo Teguh Putranto atas pertanyaannya. Saya langsung jawab yang nomor 2 dulu ya. Jadi sangat terbuka peluang bagi BRI untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Contohnya adalah agen Briling itu adalah pihak ketiga gitu ya, untuk terus mengembangkan layanan baik konvensional maupun digital maupun hybrid ini gitu. Maka kemudian untuk dasar seperti itu, saya sampaikan bahwa di BRI itu ada pendataan tentang kelurahan-kelurahan di seluruh Indonesia gitu. Dan data itu kita kodifikasi, kita masukkan ke suatu sistem yang kita sebut BRI Kodes. Jadi BRI Kode Desa. Agak aneh ya. Agak unik ya Pak ya? Agak unik ya gitu. Itu saya yang kasih nama itu. Namanya BRI Kode Desa. Di dalam BRI Kode Desa itu sekarang sudah 97% desa, ya, kelurahan, karena di kota juga. Di Indonesia ini sudah kita coding, gitu. sudah kita kasih kode. Nah isinya di situ memetakan. Gitu. Memetakan satu kepadatan smartphone di suatu area. Yang kedua adalah kepadatan bisnis yang menggunakan platform di di smartphone itu yang kita sebut kepadatan bisnis. Jadi kepadatan bisnis yang menggunakan instrumen digital. Saya kira seperti itu. Jadi nanti kombinasinya ada daerah-daerah, desa atau kelurahan yang sangat padat kepemilikan smartphone-nya dan juga dimanfaatkan secara maksimal untuk berbisnis. Ada yang sudah padat smartphone-nya tapi belum maksimal dalam memanfaatkan untuk bisnis. Ya. Jadi kemudian ada yang memang masih sedikit, masih rendah smartphone-nya tetapi sudah dimanfaatkan secara maksimal. Dan ada daerah-daerah, area yang masih memang rendah kepemilikan smartphone-nya dan oleh karena itu penggunaan untuk bisnis juga masih rendah. Udah itu dulu dasarnya gitu.
Saya yakin cuma BRI ini yang punya ini sekarang. Wah. Saya yakinnya saya punya BRI Atau yang mungkin punya. nanti bisa diikuti oleh bank-bank lain ya Pak? Ya silakan, tapi sudah keduluan BRI gitu. Jadi gitu. Dan oleh karena itu kemudian maka ini juga kita jadikan dasar untuk memperluas peluang untuk kerjasama dengan pihak ketiga yang dalam bentuk agen. Masih buka enggak kira-kira sekarang agen Briling ini? Masih. Sekarang kita punya 590.000. Target kita di tahun 2023 ini akan menjadi 615.000. Jadi masih 25.000 lebih itu kita akan cari untuk di 2025 tadi. Datanya apa? Menggunakan tadi itu. Basis data yang ada di Precodes itu. Demikian. Oke, artinya sangat terbuka untuk peluang untuk mengembangkan layanan begitu ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan ini menjawab Pak Haryo Teguh Putranto. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan kedua. Oke. Nah, ini pertanyaan untuk narasumber berikutnya. Silakan dari operator. Oke, pertanyaan untuk Pak Heri Gunadi dari Bapak Asri Alianto. Oh, ini merupakan mahasiswa ITB, Pak. ITB Ahmad Dahlan, Jakarta. Pertanyaan mahasiswa biasanya kritis nih, Pak. Dengan adanya ancaman resesi yang akan terjadi pada tahun ini dan ke depan, sebagai nasabah perbankan syariah atau masyarakat umum, hal apa yang mesti dipersiapkan dan dilakukan untuk membantu keluar dari ancaman resesi tersebut? Jika terjadi, dan bidang usaha apa yang mempunyai peluang ataupun produktivitas besar dalam menghasilkan income. Meskipun tadi juga disebutkan Pak Heri ya, bahwa potensi resesi ini sebenarnya cukup minim, tapi mungkin bisa dikasih gambaran lagi kepada mahasiswa, monggo Pak. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Astri ya, Alianto. Artinya bukan, masih muda kan dia. Mas, Mas atau adik gitu ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang yang pertama tentu saya mau balik ke belakang sedikit bahwa tadi disampaikan probability ya, resesi di Indonesia kan sangat kecil tadi. Hanya 5% dibandingkan dengan negara-negara yang ada di belahan benua lain seperti Amerika, Eropa, dan juga negara-negara lain yang di luar Asia, terutama Indonesia, Thailand, juga tadi termasuk Middle East ya, Arab Saudi. Tapi kalau itu pun terjadi, sebenarnya kita ada beberapa sektor ya, bidang usaha yang memang tahan resesi dan modal itu kecil. Yang pertama adalah buka warung gitu. Karena gimana pun juga resesi orang butuh makan kan. Jadi food and beverage, bidang makanan dan minuman itu masih tetap dibutuhkan walaupun resesi. Tapi mungkin sekarang itu buka warungnya adalah warung yang kekinian gitu ya. Nah, bukan warung yang tidak menarik. Jadi mungkin layout dan lain sebagainya juga harus menarik. Itu pasti butuh untuk makan ya, dan juga belanja makanan. Kemudian yang kedua adalah sebagai mahasiswa tentunya Mas Asri Alianto juga bisa mengenerate produk digital. Jadi produk digital itu contohnya adalah misalnya jualan software gitu. Software sederhana. Kemudian bisa juga bikin game gitu ya, game yang sederhana, gamer. Itu juga bisa dijual. Atau bikin programming. Itu produk yang juga tahan resesi, bisa dijual melalui online juga tentunya. Kemudian yang ketiga, sayur mayur, buah-buahan dan lain sebagainya, itu juga bidang usaha yang tentunya tahan resesi juga, dibutuhkan modalnya nggak terlalu gede ya, nggak terlalu besar. Yang berikut itu adalah ada namanya bisnis affiliate. Kebetulan beliau adalah affiliate dengan Shopee gitu ya. Jadi banyak juga sekarang anak muda-muda itu bisnis affiliate dengan e-commerce gitu, misalnya dengan Shopee. Jadi semacam endorser gitu. Di modalnya cuma smartphone gitu, bikin TikTok zaman sekarang kan gitu, Instagram, nanti dapat duit tuh dari endorser ini, dapat bayaran gitu, misalnya dari Shopee atau dari Tokopedia atau yang lainnya. Nah, yang berikut menarik adalah buka warung kopi gitu. Itu juga bisa, warung kopi atau coffee shop gitu. Juga bisa dilakukan. Dan yang lainnya lebih mudah lagi adalah jualan barang bekas. Karena modal, ya kan? Buka taruh di garasi gitu, jualan barang bekas. Ya, ini kan mahasiswa nih, ngomongnya mahasiswa kan. Ya, udah, itu dapat uang juga gitu. Jadi misalnya modalnya sedikit, tapi tetap dibutuhkan orang. Dan kalau skalanya besar ya tentunya jualan misalnya
produk pharmaceutical ya, untuk kesehatan, tapi itu kan butuh modal besar. Jadi itu kira-kira jawabannya. Oke, itu Terima kasih. kiat-kiat yang bisa diberikan Pak Heri mungkin untuk Mas Asri yang ingin memulai bisnis yang cuan gitu ya. Tadi Iya, disebutkan ada beberapa sektor dari F&B juga, kemudian juga mengenerate produk digital, sayur mayur juga. Nanti mungkin Pak Sasmaya tadi bisa disebutkan bisa ada kiat-kiat lain tambahan juga. Mudah-mudahan bisa menjawab Orang bekas Mas ya? Asri, tapi memang harapannya tentunya ancaman resesi yang Iya juga. dikhawatirkan ini tidak akan terjadi karena memang berdasarkan tadi penjelasan oleh Pak Heri juga probabilitasnya tidak terlalu tinggi. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Sasmaya dari Bapak Bekas bank. Amarzuki Bukan dari bekas bank ini. Bank Resona Perdania. Pak, di tengah booming kendaraan listrik dalam rangka mendukung pengurangan emisi global, sudah sejauh mana penetrasi perbankan dalam hal tersebut? Apakah ada penyaluran kredit khusus atau ada perlakuan khusus pada kendaraan listrik yang dimaksud? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana tren perbankan digital di tengah kondisi saat ini, di mana ancaman risiko keamanan digital dan kebocoran data pribadi pengguna? Oke, monggo Pak, mungkin bisa pertanyaannya dijawab, silakan. Ya, terima kasih Bapak Amarzuki dari Bank Resona Perdania. Kita sama-sama dari bank ya. Nah, Mahasiswa juga ya. pertanyaan Bapak ini sangat menarik ya, karena ini mengenai green financing, di mana seluruh perbankan ini punya program khusus ya, bahkan kita punya rencana strategik 5 tahun ke depan untuk mendukung green financing. Tapi mungkin yang berkaitan dengan mobil listrik ini mungkin tepatnya nanti itu bank-bank yang memang bergerak di bidang pembiayaan otomotif dan lain-lainnya. Tapi pada prinsipnya pembiayaan mobil listrik ini atau motor listrik ini menjadi future ya, karena ke depan Indonesia sendiri termasuk pemerintah Indonesia akan menggalakkan penggunaan motor maupun mobil listrik ya. Jadi ini saya kira merupakan peluang bagi perbankan untuk membiayai sektor ini sekaligus mendukung green financing tadi ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tren perbankan digital dan keamanannya ya. Jadi saya ingin mengutip ketika Sekretaris Jenderal Sekjen Perbanas ditanya bagaimana tingkat keamanan dari sebuah bank digital. Jawabannya cukup singkat, seaman bank konvensional. Kenapa? Karena bank digital ini satu diawasi oleh OJK. Yang kedua sebenarnya keamanan bagi sebuah bank digital itu adalah sebuah aset atau kunci ya bagi kepercayaan masyarakat. Sekali sebuah bank digital itu tidak aman, kemudian datanya sistemnya mudah diinterven oleh pihak ketiga, hacker misalnya, dan kemudian ada kebocoran-kebocoran data, ini membuat bank digital akan tidak dipercaya. Makanya investasi terbesar dari kami, dari Cbank misalnya, dalam melakukan waktu proses membuat sistem kami adalah investasi untuk membuat sistem keamanan yang sangat-sangat kuat. Nah, akan tetapi kita menyadari bahwa para fraudster ya, waktu mereka mencoba membobol bank itu, karena sulit dia masuk ke banknya, dia akan melakukan yang disebut dengan kita sebut dengan financial engineering. Misalnya dia akan mendekati nasabah-nasabah kita, pura-pura terjadi jual beli, kemudian terjadilah fraud di situ, dan kesalahannya dari para masyarakat yang belum tereduket dengan baik masalah ini, mereka dengan gampang membocorkan data, misalnya PIN atau apapun itu kepada teman-temannya atau orang-orang fraudster tersebut. Ya, tapi sekali lagi tugas bank adalah, karena mereka adalah nasabah, mereka adalah masyarakat, harus melindungi. Nah, untuk itu kami di Cbank, kami melakukan suatu proses edukasi yang terus-menerus, baik terutama melalui platform media sosial ya, seperti melalui TikTok, melalui Instagram, untuk mengeducate masyarakat untuk melindungi data-data mereka itu jangan sampai bocor ke pihak yang lain sehingga terjadilah fraud yang merugikan mereka. Nah, saya kira itu bisa saya jawab. Dari sisi bank,
terutama bank-bank digital, saya kira tentunya semua bank ya, bahwa kita berusaha melindungi data dan itu adalah investasi terbesar dari kami untuk bagaimana kita bisa melindungi data nasabah. Oke, baik. Itu tadi untuk pertanyaan pertama yang tadi sudah dijawab oleh Pak Sasmaya terkait dengan pembiayaan motor listrik. Ini tentunya menjadi hal yang sangat patut didukung untuk di masa depan dan tentunya ini menjadi peluang bagi perbankan untuk mendukung sebagai bentuk dari dukungan kepada green financing. Kemudian tadi yang baru saja dijelaskan juga oleh Pak Sasmaya bahwa keamanan bank digital ini memang menjadi faktor yang sangat penting sehingga perlu sekali begitu ya Pak, investasi terhadap sistem keamanan ini tentunya harus makin diperkuat. Terima kasih pertanyaannya dari Bapak A. Marzuki. Baiklah, kita selanjutnya menuju pertanyaan untuk Pak Batara Sianturi. Pak Batara sudah siap ya? Ini pertanyaan dari Bapak Koka Syabeh dari Karim Consulting. Wah, ini narasinya lumayan panjang nih Pak Koka nih. Baik, jika merujuk pada annual report Citibank tahun 2021 bahwa komposisi kredit yang diberikan dalam mata uang asing ini mencapai lebih dari 20% dari total kredit yang diberikan secara bank-wide, bagaimana strategi mitigasi sehingga dapat menekan potensi laju kenaikan NPL di tahun 2023 dengan memperhatikan meningkatnya BI 7 days repo rate sebesar 5,50% dan lending facility rate sebesar 6,25% serta nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang masih pada posisi cukup tinggi 15.100 sampai 16.000 di mana mengindikasikan adanya potensi kredit bermasalah yang disebabkan karena terjadinya bisnis slowdown akibat mata uang asing yang mahal dan langka sehingga debitur sulit untuk membayar kewajiban utang kepada bank. Silakan Pak Batara, ini pertanyaan yang sangat komprehensif dan lengkap dari Pak Koka. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Memang kalau kita melihat bahwa potensi tadi kredit untuk tahun 2023 kami cukup optimis ya. Dan all indicators daripada perbankan di sektor perbankan sangat baik. Umpamanya tadi saya katakan bahwa loan to deposit ratio itu sekitar 79%, sehingga kita mempunyai likuiditas yang memadai. Kemudian rasio daripada alat liquid ke DPK itu sekitar 30%. Dan juga CAR menjadi sekitar kalau nggak salah sekitar 25%. As of November 2022 sesuai presentasi OJK di awal tahun. Jadi apakah itu mengenai liquidity dan kapital, we have cukup memadai. Kemudian kita melihat juga bahwa NPL-nya itu untuk sektor perbankan cukup baik di bawah 3%, 2,65 gross dan juga NPL netnya sekitar 0,75. Dan juga loan at risk yang tadi saya katakan mengenai restructuring daripada COVID itu sudah menurun ya. Kalau nggak salah 2020 itu sekitar 23%, sekarang sudah turun ke sekitar 15% loan at risk daripada COVID dan juga diperpanjang untuk UMKM dan juga beberapa sektor padat karya sampai 2024. Sehingga kita melihat bahwa baik itu in terms of pricing ataupun untuk liquidity, kita cukup optimis bahwa dengan economy is opening up dan juga ada beberapa sektor industri yang mendapatkan prioritas daripada fokus daripada pemerintah, umpamanya electric vehicle investment atau umpamanya electric vehicle battery investment. Ya, atau umpamanya hilirisasi umpamanya untuk smelters. Kita melihat bahwa untuk Citi, our global clients are interested. Ya. Jadi umpamanya ada investor daripada corporate di Korea, atau corporate di China, atau corporate di Jepang. Kebetulan corporate tersebut pasti sudah menjadi nasabah daripada Citibank Tokyo ataupun Citibank Korea ataupun Citibank China di Shanghai, sehingga sewaktu decision untuk melakukan FDI, baik itu FDI untuk EV battery atau untuk yang lainnya, kita melihat bahwa untuk potensi kreditnya itu sudah terverifikasi
karena untuk company atau umpamanya bank seperti Citi, semua data daripada track record daripada klien tersebut sudah terverifikasi melalui track record-nya dan portfolio quality-nya untuk Citibank Tokyo dan juga untuk Citibank di Korea umpamanya. Sehingga untuk NPL itu kita melihat ya, kita sangat hati-hati dengan risk appetite kita, dan kita melihat bahwa apakah itu capacity daripada klien tersebut sudah terverifikasi, karena klien tersebut juga adalah global client seperti global bank seperti Citi. Sehingga apapun baik umpamanya untuk resiko falas yang kita melihat bahwa di beberapa minggu yang terakhir ini rupiah itu malahan menguat, ya sempat di bawah 15.000 kemarin, dan juga benchmark rate yang kita melihat bahwa walaupun nanti Fed itu akan menaik ke terminal rate umpamanya 5,25 sampai 5,5, tetapi umpamanya itu di-achieve di bulan Mei dan kemudian menjadi tidak ada pivot sampai end of the year 2023, berarti Central Bank seperti Bank Indonesia juga sudah mendapatkan indikasi untuk sampai kapan ini suku bunga acuan di Indonesia ini akan naik, dan kita akan melihat untuk minggu ini apakah akan ditahan di 5,5 atau akan dinaikkan. Ya, jadi kita melihat bahwa implikasi daripada quantitative tightening ini adalah kapan Fed Reserve itu akan stop untuk tightening, kemudian flat, kemudian baru pivot di 2022, sehingga kita melihat bahwa risikonya itu untuk pricing dan benchmark rate itu akan menjadi lebih jelas sewaktu kita nanti sekitar bulan April dan bulan Mei. Ya. Kapan itu akan di stop oleh Fed Reserve tergantung juga tentu dengan data daripada inflasi. Apakah itu akan translate untuk mild recession, itu mungkin ada di Indonesia, di US, tetapi Indonesia mempunyai sedikit uniqueness. Tadi saya sudah paparkan mengenai juga trade surplus daripada Indonesia dan di commodity price juga. Itu saja saya rasa. Baik, terima kasih Pak Batara. Ini artinya memang cukup optimis. Tadi disebutkan juga bahwa potensi kredit tahun 2023 ini cukup baik. Kemudian juga mengenai liquidity dan kapital ini juga cukup memadai. Terima kasih Pak Koko atas pertanyaannya. Karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu hadirin beserta sekalian, kita hanya bisa mengakomodir satu pertanyaan lagi, dan kebetulan memang pertanyaan ini ditujukan kepada seluruh narasumber. Nah, ini saya langsung bacakan saja, ini pertanyaan dari wartawan dari Kata Data, Ibu Patricia. Jadi nanti mungkin untuk para narasumber, Bapak-Bapak silakan langsung menjawab pertanyaan ini. Iya, silakan, tapi mohon dijawab secara singkat Bapak-Bapak, karena memang keterbatasan waktu, jadi secara singkat dan padat. Apakah BRI, Citi, BSI atau Cbank ini memiliki kemitraan khusus dengan P2P lending untuk menyalurkan pembiayaan ke segmen UMKM? Pak Narso terlebih dahulu, silakan Bapak. Oke, kalau pertanyaannya itu saya kira saya jawab saja. Iya, kita punya kemitraan. Dan kemitraan itu sudah barang tentu karena peer-to-peer lending ini ya di BRI yang nangannya anak perusahaan ya. Jadi anak perusahaan kita yang bergerak di bidang venture. Jadi kita punya BRI Venture Capital. Itu yang nangani. Tapi kalau misalnya kerjasama langsung melalui direct lending ya nggak ada, karena BRI sendiri udah menjangkau sampai ke pelosok tanah air sana. Jadi kalau memang ada Jadi saingan. gitu. Dan kemudian kita sendiri kemarin kan juga baru menggabungkan Pegadaian dan PNM ke dalam keluarga BRI menjadi holding ultramikro. Itu juga sudah sekarang targetnya sangat agresif gitu, di mana kita harus nambah 31,9 rekening baru, rekening pinjaman itu rekening pinjaman. Itu yang akan kita garap melalui holding ultramikro di Pegadaian dan PNM. Tapi yang peer-to-peer lending memang ada, cuman kita tugaskan khusus anak perusahaan di BRI Venture. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Narso. Selanjutnya Pak Heri. Oke, terima kasih. Pertanyaannya Bu Patricia, saya jawab iya ada gitu ya. Jadi BSI itu punya kemitraan khusus dengan P2P ya, peer-to-peer lending untuk penyaluran UMKM. Namun demikian, karena ini adalah BSI Bank Syariah ya. Jadi kerjasama itu juga kita lakukan dengan P2P yang punya license syariah. Jadi yang diminta sama OJK juga, ini ada ketentuan OJK
bukan ketentuannya BSI gitu. Jadi silakan saja kalau misalnya ada dari P2P lending untuk pengen bekerja sama dengan BSI, kita membuka pintu untuk itu, tapi dengan catatan tadi punya license P2P lending syariah. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Selanjutnya Pak Asasmaya. Ya, seperti saya tadi jelaskan di dalam presentasi saya bahwa sebenarnya kolaborasi antara mitra termasuk P2P lending, kemudian e-commerce dengan bank digital ya seperti kami ya, itu memang sangat mutlak diperlukan ya, karena keahlian daripada P2P lending adalah pemberian kredit lending ya. Mereka lahir untuk memberikan ini, tapi kapasitas mereka untuk penghimpunan dana terbatas dan itu dimiliki oleh kami ya. Jadi dalam tahap awal ini kami memang lebih banyak bekerja sama dengan mitra termasuk P2P lending, misalnya dengan ekosistem sendiri kami juga punya P2P. Kemudian kita sedang membangun kerjasama dengan beberapa P2P yang lainnya yang mungkin tahun ini akan kami realisasikan. Juga ini merupakan bagian dari strategi kami untuk berkolaborasi dengan ekosistem yang lain sehingga manfaatnya bagi perekonomian Indonesia itu bisa jauh lebih berdampak ya, terimpact secara langsung, karena jujur aja P2P ini punya keahlian yang luar biasa dalam penyaluran kredit pada sektor mikro retail yang memang selama ini ya, saya kategorinya tadi underserved dan unserved ini. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Pak Batara. Ya, kami punya kemitraan dengan P2P karena seperti tadi pemaparan untuk corporate banking, corporate investment banking itu fokusnya kebanyakan unicorn, di mana 11 daripada 14 unicorn itu sudah menjadi klien daripada Citi. Sementara untuk commercial banking business, kebanyakan adalah untuk fintech dan juga termasuk P2P. Dan juga Citi mempunyai satu annual conference yang disebut Digital Leader Summit. Itu sebetulnya memang fokusnya adalah untuk startup. Jadi conference tersebut bulan lalu attracting sekitar 200 startup di Indonesia, dan fokus kita untuk di commercial banking adalah bagaimana to connect all these startup termasuk peer-to-peer lending to be part of the collaboration and juga co-creation antara banking dengan fintech. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, dan pertanyaan tadi juga sekaligus penutup sesi Q&A kita. Boleh kita berikan apresiasi dulu untuk seluruh peserta yang sudah begitu antusias untuk bertanya. Dan kini tibalah saatnya kita juga akan mendengarkan Bapak-Bapak closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin bisa memberikan gambaran ataupun kesimpulan ataupun harapan ya terkait dengan perbankan di tahun 2023. Silakan monggo masing-masing para narasumber, saya awali. Oke. Pak Asasmaya terlebih dahulu, silakan Bapak. Closing statement pamungkasnya Pak, monggo. Ya, terima kasih. Kita melihat bahwa semua optimis bahwa walaupun dalam kondisi perekonomian yang kata orang gelap, tahun depan kan ada ancaman resesi di Eropa dan Amerika, akan tetapi kita kalau tadi nadanya semuanya optimis. Dan khusus sehingga saya berharap tahun ini perbankan, sektor perbankan tetap tumbuh dan bisa berkontribusi semaksimal mungkin kepada perekonomian Indonesia. Nah, khusus untuk digital bank, saya berkeinginan bahwa kita akan menjadi bagian dari sektor perbankan yang walaupun mempunyai bisnis model yang sedikit berbeda, tetapi kita adalah part of sektor perbankan di Indonesia yang bisa mudah-mudahan bisa melengkapi dan memberikan kontribusi yang lebih besar khusus dalam maksud saya dalam perekonomian digital, termasuk untuk melayani sektor-sektor yang selama ini belum terlayani karena tingkat kehidupan ekonomi mereka yang kecil, kemudian mereka yang berada di daerah-daerah terpencil dan lain-lain, dengan penetrasi yang lebih masif dari bank-bank digital atau bank-bank yang melakukan digitalisasi ini. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Asasmaya. Selanjutnya Pak Heri. Saya rasa tadi kita sudah panjang lebar ya, bicara mengenai tren dan juga proyeksi kondisi perbankan di tahun 2023. Kami melihat bahwa dari sisi kami, Bankir melihat bahwa memang 2023 ini ada ya hal-hal yang harus kita cermati. Namun demikian kita tetap optimis ya, namun harus tetap waspada. Itu kata kuncinya. Kalau bahasa orang sana itu yang urusan dengan gimana menghadapi situasi ini, ya kita tentunya hope for the best ya, prepare for the worst. Ya. Jadi kalau
yang baik-baik ya kita sangat berharap, tapi yang jelek itu kita harus prepare. Nah, kami juga melihat bahwa tren ini di samping kalau memang ada kemungkinan terjelek atau worst case skenario, memang perbankan dari tahun 2022 sendiri juga sudah menyiapkan bantalan ya, ataupun cadangan dan juga permodalan yang kuat untuk menghadapi kondisi yang misalnya terjadi kurang menentu. Dan yang kedua adalah dari sisi digitalisasi. Saya rasa semua perbankan akan mendorong capability-nya ke digitalisasi untuk gimana caranya mendapatkan customer sebanyak mungkin, lebih inovatif ya untuk mendapat dana-dana murah, karena kuncinya bank kalau dananya murah artinya bisa compete gitu dalam lendingnya dan marginnya jadi akan lebih tebal ya. Dan yang terakhir adalah tetap kita berdoa semoga 2023 tetap baik, sama baiknya atau lebih baik dari tahun 2022. Terima kasih. Optimis tapi tetap waspada begitu ya, Pak. Dan jangan lupa berdoa. Dan jangan lupa berdoa. Ya, syariah. Pak Narso silakan. Jangan lupa berdoa ya. Baik, dari saya yang pertama kita bersyukur bahwa ekonomi Indonesia itu sebenarnya cukup solid dan tumbuh 5,72% kemarin, itu sangat impresif. Oleh karena itu menghadapi tahun 2023, semua orang menganalisa bahwa gloomy situasinya, sulit, sangat menantang. Tapi kita tetap harus optimis, tapi tidak jumawa dan tidak sembrono. Jadi tetap kita jalankan prinsip-prinsip good corporate governance, risk management yang baik, saya kira itu kuncinya. Jadi optimis, tapi juga tetap harus hati-hati. Dan kita punya tools-toolsnya itu semua, terutama di perbankan. Kemudian yang berikutnya, saya kira tantangan yang utama kan memang hyperinflasi. Ya. Jadi untuk inflasi ini, menurut saya, mengendalikan inflasi itu penting. Tetapi jauh lebih penting lagi kalau inflasinya bisa dikendalikan dan pertumbuhannya tetap disupport, tetap tumbuh. Gitu. Jadi inflasi dikendalikan tapi jangan mengorbankan pertumbuhan. Tapi kemudian sehingga berjalan dua-duanya. Inflasi dikendalikan tapi pertumbuhan tetap harus kita dorong, kita support. Tujuannya apa? Karena dengan pertumbuhan lah kita bisa mempekerjakan masyarakat. Dan kemudian terkait dengan pekerjaan itu, ini closingnya yang terakhir adalah, maka banyak-banyaklah kita mengkonsumsi ataupun menggunakan produksi dan jasa yang diproduksi, yang dihasilkan oleh tenaga kerja di dalam negeri. Karena sesungguhnya dengan makin banyak mengkonsumsi, makin banyak pengeluaran untuk mengkonsumsi dan membayar produk-produk yang yang mempekerjakan banyak orang di dalam negeri, maka disitulah kita sebenarnya sekaligus mengkonsumsi, sekaligus mendeliver kesejahteraan. Karena sumber utama kesejahteraan adalah pekerjaan. Maka marilah kita selalu menciptakan lapangan pekerjaan. Demikian. Luar biasa, terima kasih. Itu catatan langsung penting sekali dari Pak Narso. Dan terakhir, Pak Batara silakan dengan penutup pamungkasnya, Pak. Ya, terima kasih. Seperti rekan-rekan saya juga, ya cautious optimism. Kita harus optimis, tapi juga harus waspada. Dan kita cukup baik memulai tahun ini, di mana sektor perbankan itu cukup liquid, kemudian juga portfolio quality-nya cukup baik, dan juga kita melihat bahwa falas terjaga dengan trade surplus yang sudah 32 bulan berturut-turut ini positif. Jadi kita rasa ini merupakan satu unique positioning. Tadi Pak, saya juga setuju dengan Pak Sunarso tentang inflasi. Ya, kalau inflasi ini bisa terjaga, baik itu core inflation ataupun headline inflation bisa sesuai dengan target daripada Bank Indonesia, maka kita rasa kita bisa mencapai dua-duanya, di mana bisa mencapai growth dan juga bisa mengendalikan inflasi. Jadi saya rasa tujuan daripada sektor perbankan adalah mensupport pertumbuhan ekonomi dan juga terus berinovasi sehingga apapun yang dibutuhkan oleh klien, apakah itu new EV, apakah itu electric vehicle battery, apakah itu digitalization, bisa diakomodasikan melalui kolaborasi dan juga partnership antara perbankan dengan the new economy. Itu saja. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Batara. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk seluruh narasumber. Terima kasih Pak Batara, terima kasih Pak Narso, Pak Heri dan juga Pak Sasmaya yang sudah begitu luar biasa tadi sudah menyampaikan closing statement dan juga tentunya memberikan gambaran secara holistik kepada seluruh peserta bagaimana kemudian perbankan di tahun 2023. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi sehat-sehat selalu untuk para narasumber. Terima kasih dan tetap terus menginspirasi. Ya, dah. Silakan Bapak. Iya nih. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita sudah menyimak diskusi pemaparan materi dan juga Q&A yang begitu luar biasa dan dapat kami informasikan pula bahwa OJK Institute telah meluncurkan mini site OJK Institute yang akan memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi mengenai sektor jasa keuangan seperti capacity building, standar kompetensi SDM SJK, lembaga sertifikasi profesi, dan riset yang inovatif dan visioner. Nah, untuk mengetahui detailnya Bapak Ibu silakan mengunjungi link www.ojk.go.id/OJK-Institute. Nah, Bapak Ibu ini juga dapat langsung scan barcode yang tertera pada layar Zoom berikut ini untuk mengakses mini site OJK Institute. Selanjutnya dapat kami informasikan juga bahwa panitia sudah membagikan link feedback form. Ini dapat diisi hingga pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat kehadiran. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu hadirin dapat mengisi feedback form tersebut. Selanjutnya juga, Bapak Ibu peserta dapat mengakses materi hari ini melalui link yang telah dibagikan oleh panitia melalui kolom chat dan mini site OJK Institute pada hari Rabu 18 Januari 2023. Untuk materi dan rekaman yang terdapat pada mini site OJK Institute ini nanti dapat dibuka pada menu capacity building, kemudian memilih kegiatan tren perbankan di tahun 2023. Lalu nanti materi akan muncul di halaman tersebut. Izinkan kami Bapak Ibu untuk menyampaikan informasi terkait peserta yang telah hadir di Zoom sejumlah 5.084 peserta. Luar biasa sekali. Bahkan peserta yang telah terregistrasi sejumlah 7.256 peserta terdiri dari sektor perbankan 66,30%, OJK 10,53%, IKNB 9,76%, kemudian dari pihak lainnya 6,63%, akademisi 3,60%, pasar modal 1,70%, dan kementerian lembaga negara 1,49%. Berikutnya, webinar selanjutnya nanti OJK Institute juga akan kembali mengundang Bapak Ibu dalam webinar implementasi Artificial Intelligence di industri jasa keuangan. Akan diselenggarakan pada tanggal 2 Februari 2023 pada pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Dr. Insinyur Lukas PhD MAI CISA IPM, Ketua Indonesia Artificial Intelligence Society. Kemudian juga Profesor Dr. Insinyur Hamam Riza MSc IPU, Prekayasa Ahli Utama Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selanjutnya juga ada Bapak Roli Angetulalahagu yang merupakan Cluster Chief Technology and Operations Officer for Indonesia and ASEAN Market Standard Chartered Indonesia, dan juga ada Bapak Bernardus Wijaya, Chief Executive Officer PT Sukor Sekuritas, dan Bapak Herman Wijaya, Chief Technology Officer PT Tokopedia. Di dalam rangka mendukung pengembangan SDM sektor jasa keuangan, OJK Institute mengelola e-library OJK yang memiliki beragam koleksi buku fisik dan digital serta aplikasi Elip OJK untuk membaca e-book melalui smartphone. Jadi nanti Bapak Ibu dapat mengakses e-library OJK dan juga mengunduh aplikasi Elip OJK, melakukan scan QR Code yang tertera pada layar, di mana membaca semakin mudah, kapanpun dan dimanapun. Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara
webinar tren perbankan di tahun 2023. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.